video kami ya. Menurut WHO, osteoporosis adalah penyakit sistemik yang ditandai dengan penurunan massa tulang dan perubahan mikroarsitektur pada tulang yang menyebabkan tulang rentan patah dan mudah rapuh. Osteoporosis adalah kondisi yang ditandai dengan penurunan kepadatan tulang, sehingga tulang menjadi rapuh dan rentan patah, terutama pada tulang pinggul, tulang belakang, dan pergelangan tangan. Nah, teman-teman mungkin bertanya kan, apa sih penyebab osteoporosis? Nah, hari ini saya akan menjelaskan penyebab osteoporosis. Yang pertama yaitu bertambahnya usia. Nah, ketika seseorang bertambah usia, maka akan terjadi kepadatan tulang sehingga terjadi osteoporosis. Yang kedua yaitu jenis kelamin, perempuan atau wanita lebih menonjol ke osteoporosis, teman-teman. Mengapa? Karena wanita ketika terjadinya menopause akan terjadinya kepadatan tulang sehingga akan terjadi osteoporosis. Wanita juga teman-teman tulangnya lebih kecil daripada tulang pria, makanya wanita lebih cepat terkena osteoporosis daripada pria. Yang ketiga yaitu kurangnya aktivitas fisik. Nah, biasanya kalau remaja saat ini sering mengalami osteoporosis. Mengapa teman-teman? Duduknya lama berjam-jam karena handphone. Jadi ketika kurangnya aktivitas, sering duduk lamaan, sering tidur kelamaan, maka adanya kepadatan tulang sehingga terjadi osteoporosis. Yang keempat yaitu riwayat keluarga. Ketika di keluarga sudah ada osteoporosis, ya pasti anggota keluarganya akan mengalami osteoporosis. Dan mengapa? Karena itu akibat dari genetik. Penyebab utamanya meliputi penuaan, kekurangan kalsium dan vitamin D, perubahan hormonal, terutama pada wanita menopause, kurang aktivitas fisik, merokok, konsumsi alkohol berlebih, serta faktor genetik. Jadi baik, saya akan menjelaskan cara penularan osteoporosis, penyakit tidak menular yang dapat dalam gangguan metabolik tulang bukan penyakit. Penyakit ini ditandai dengan menurunnya massa tulang dan kerusakan tulang sehingga mudah rapuh dan mengalami fracture. Dampak global osteoporosis menurut WHO, beban patah tulang rapuh sangat besar, hingga puluhan juta orang terdampak. Diperkirakan 200 juta orang, terutama perempuan, memiliki osteoporosis, dan hingga puluhan juta fragility fractures, kejadian tahunan pada kelompok usia lanjut. Fragility fractures atau disebut patah pinggul, berhubungan dengan penurunan kualitas hidup, disabilitas, dan peningkatan mortalitas, terutama pada usia lanjut. Tingkat kematian 1 tahun setelah patah pinggul sangat tinggi di kelompok usia lanjut. Oke, Bapak, terima kasih. Berdasarkan data terkini, penyakit osteoporosis merupakan peningkatan beban patah yang sangat tinggi di sumber internasional maupun global. Berdasarkan hasil survei, analisis Kemenkes di Indonesia melaporkan bahwasannya osteopenia dan osteoporosis sangat signifikan. Beberapa laporan menyampaikan prevalensi osteoporosis pada perempuan usia 50-80 sekitar 23% dan meningkat pada usia lebih lanjut, dan data dari beberapa wilayah menunjukkan angka osteopenia 41,7% dan osteoporosis 10,3% pada populasi yang diuji. Dan seterusnya, angka prevalensi berbeda metode pengukuran, yaitu sampel usia dan wilayah. Untuk keputusan klinis individual, gunakan pemeriksaan DXA dan skor risiko, yaitu MIS-FRAX. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya penanggulangan penyakit osteoporosis menurut WHO. Upaya penanggulangan strategi WHO menyebut kesehatan sebagai prioritas mendorong kebijakan untuk deteksi, pengelolaan stability, intervensi pencegahan jantung, pendidikan publik, serta integrasi layanan kesehatan primer untuk perawatan tulang. Program
Indikasi dan pilihan obat harus berdasarkan evaluasi risiko, benefit oleh tenaga kesehatan. Pengobatan bertujuan menurunkan risiko patah.